Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala bihil qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u isbahu liyakunu min ahlis sa'ir. Sadaqallahul adzim. Jamaah para pendengar yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala rahmatullah. Pertama-tama marilah kita, yang pertama dan paling utama adalah kita selalu mengucap syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini, malam ini, detik ini kita masih diberikan nafas, masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebanyakan yang manusia lalaikan, karena manusia hanya mensyukuri kebanyakan nikmat. Kalau dia mendapatkan mobil, bisa beli mobil, alhamdulillah. Kalau dia mendapatkan kenaikan derajat, menjadi menteri, alhamdulillah. Kalau dia menjadi presiden, alhamdulillah. Kalau dia menjadi pemimpin PBB, alhamdulillah. Apalagi kalau dia menjadi kepala desa terkabul, alhamdulillah. Tapi kebanyakan manusia lupa syukur kepada Allah tentang umur, nafas kau ini yang diberikan oleh Allah. Banyakkan engkau lalaikan, seharusnya engkau gunakan sebaik-baiknya. Cemana kau? Harus kau nikmati. Kau menikmati nafas dari Allah Ta'ala. Bersyukurlah kita kepada Allah Ta'ala. Itu adalah harta yang tidak ternilai harganya dari apapun, dibandingkan dengan apapun. Nafas adalah harta yang paling utama. Untuk itu isilah nafas dengan zikir kepada Allah. Allah, Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu seterusnya. Kalaupun kita manusia lalai, wajar. Tapi di waktu kita ingat, kembalikan, langsung kembalikan nafas kepada Allah, Allah, subhanallah, alhamdulillah. Itulah, kalau kita manusia itu lalai, wajar. Jamaah, para pendengar yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu mengucapkan, tak lupa kita mengucapkan sholawat dan salam untuk kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhadap keluarganya, terhadap para sahabatnya, terhadap para umatnya, para pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Karena beliau telah memberikan suri teladan kepada kita semua dengan peninggalannya, yaitu Al-Quran dan hadis dan sunnah-sunnahnya. Apabila kita dalam hidup selalu berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, insya Allah kita akan selamat fi dunia wal akhirah. Karena apa? Karena disitulah banyak tuntunan-tuntunan yang baik-baik agar kita hidup ini bermanfaat untuk diri kita sendiri dan bisa bermanfaat bagi orang lain dan bermanfaat bagi seluruh alam, bagi semua makhluk. Di situ diajarkan di Al-Quran. Kalaupun tak kau temukan di dalam Al-Quran, carilah di dalam hadis-hadis. Insya Allah kau temukan, karena Al-Quran dan hadis sudah mencukupi termasuk isi dunia alam jagat raya ini. Dan mudah-mudahan nanti dikala kita nanti meninggal, kita selalu mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar rahmatullah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu riwayat Nabi Musa adalah kakek moyangnya orang-orang Bani Israel. Waktu itu Nabi Musa bertanya langsung kepada Allah, "Ya Allah, amalan apa yang kira-kira yang
diberkahi Allah, karena hamba telah melaksanakan sholat ya Allah, dan hamba selalu menggabungkan namamu dengan selalu berzikir untukmu ya Allah. Aku tiap hari selalu di masjid sholat dan berzikir ya Allah. Apakah engkau puas dengan amalan itu ya Allah? Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, hai Musa, engkau melaksanakan sholat, engkau selalu berzikir tiap hari di masjid, engkau tadarus tiap hari di masjid, itu adalah perbuatan yang mulia, yang bagus. Aku senang. Tetapi aku lebih suka apabila engkau melakukan itu dan engkau wujudkan dari apa yang engkau lakukan itu. Sholat itu syariat, bentuk ritual, disuruh doa-doa di dalam, terkandung di dalamnya. Setelah sholat itu banyak doa dan banyak tuntunan. Gunakanlah setelah sholat itu wujudkan dalam suatu perbuatan. Kau sudah punya tanam pohon, tinggal engkau pupuk pohon itu agar pohon itu berbuah. Sayang kalau kau tanam pohon, tak kau pupuk pula pohon itu. Engkau tiap hari berzikir dengan selalu menzikirkan nama Allah. Itu adalah, semua itu hanya untuk kepentingan dirimu sendiri dan tidak ada manfaat bagi orang lain. Apakah engkau misalkan sebagai kepala keluarga, apakah kau akan sholat, selalu berzikir dan tadarus di masjid hari, pagi, siang, sore, malam, begitu seterusnya? Apakah itu baik? Itu baik, tapi alangkah baiknya engkau pupuk dari sholatmu, zikirmu, kemudian tadarusmu dengan apa? Menghidupi, bermanfaat kepada sesama, bermanfaat kepada istri, bermanfaat kepada suami, bermanfaat kepada anak, bermanfaat kepada orang lain, tetangga, orang tua, dan semua makhluk. Itulah pupuknya daripada sholat, zikir, dan tadarus tiap hari. Karena apabila kita selalu melakukan hanya sholat, zikir, tadarus saja, kita egois. Nanti bagaimana orang lain? Bagaimana nasib anak dan istrimu? Apakah kau ingin masuk surga sendiri? Anak istri bertanya seperti itu. Nah, saudaramu bertanya seperti itu, kasihan mereka. Makanya perbuatan yang aku cinta adalah, kecuali engkau lakukan sholat, zikir, berpuasa, haji, dan aku suka adalah sedekah, berbagi, bermanfaat kepada sesama. Jangan hanya berbuat kepada sesama manusia saja, keluarga saja, akan tetapi juga bermanfaat kepada semua makhluk. Kalau bisa seperti itu. Karena yang penting tujuan kita baik, tujuan kita bagus untuk berbagi ke sesama, untuk membantu sesama. Insya Allah, marilah kita berbagi dengan bersedekah, macam-macam sedekah. Karena sedekah tidak harus orang kaya. Salah. Karena harta itu pada dasarnya apa, saya bertanya? Kekayaan, harta. Sebenarnya harta itu bisa berwujud harta benda, uang, mobil, rumah. Tapi juga bisa berwujud ilmu. Ilmu itu harta. Bahkan Rasulullah berkata, harta yang paling bermanfaat adalah ilmu, bukan harta berupa harta benda. Itu lebih tinggi derajatnya. Karena harta ilmu, asal kau pandai berbagi, memanfaatkan hartamu itu yang berupa ilmu ataupun harta benda. Jadi saya katakan di sini, beramal tidak harus berwujud uang atau apa, tapi beramal kalau kau tidak punya harta, beramallah dengan ilmumu. Apalagi para pejabat yang duduk di DPR sana. Bismillah, saya berdoa, insya Allah kalau di DPR RI masih diduduki orang-orang yang mempunyai agama, orang yang masih bertuhanan, ketuhanan yang Maha Esa, insya Allah Pancasila tetap harga mati, NKRI harga mati, ketuhanan yang Maha Esa adalah nomor siji. Insya Allah, mari kita doakan semoga orang-orang yang duduk di DPR MPR sana tetap selalu berketuhanan yang Maha Esa. Insya Allah, entah saya katakan berketuhanan yang Maha Esa itu bentuk umum, karena itu masalah akidah kita masing-masing. Kan Allah menciptakan, Dia
beginilah takdir Allah. Ada agama di Indonesia adalah Hindu, Islam, Nasrani, Buddha. Nah itulah agama, 5 agama. Untuk itu harus kita akui dan kita selalu menghormati. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Hidup Dewan DPR RI, MPR RI. Semoga Anda tetap berketuhanan yang Maha Esa dan tetap menjaga persatuan dalam negara Republik Indonesia, dalam NKRI Pancasila yang kita jadikan depan negara kita. Kembali ke laptop, maaf. Jamaah yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian kalau kita berbagi bersedekah, tadi para pejabat, gunakan jabatanmu untuk kebaikan, untuk membantu rakyat, untuk membantu bersama. Karena apa? Seumpama jabatan itu adalah kaki kanan seakan di surga dan kaki kiri di neraka. Terbantu kuat yang mana? Sekarang kalau kita pikir jabatan sudah kita miliki, sudah kau miliki. Harta sudah kita miliki, sudah kau miliki. Istri sudah, apa yang kau cari lagi sebenarnya? Gunakan akalmu, akal Anda semua. Jangan gunakan nafsu Anda. Karena apabila nafsu ini sudah menguasai akal, maka engkau sudah masuk dalam jeratan setan. Karena inna syaitona lakum wadu fatidu aduwa inna majan uisbau liyakunu min sair. Setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Maka anggaplah setan itu sebagai musuh. Harus jangan kau kalahkan akalmu dengan nafsumu. Karena begini, kalau kita ingin korupsi, nafsu mengatakan ingin mengambil korupsi uang yang bukan hak kita. Akal kita berpikir, kalau aku korupsi, kasihan. Dalam pandemi corona, orang banyak kerja susah, mencari makan susah. Banyak orang di jalan, banyak orang di PHK. Seandainya hak-hak mereka aku kebiri, aku ambil. Alangkah serakahnya aku, alangkah horornya aku. Jabatan sudah kumiliki, mobil sudah, rumah sudah, semua sudah terpenuhi. Apa yang aku cari lagi? Alangkah dustanya diriku ini. Akal berkata seperti itu, tapi nafsu berkata lain. Hai akal, kamu jangan ganggu aku kau. Duit 10 miliar coy, kenapa tak kau ambil enak? Tuh 200 miliar seumur hidup, belum tentu kau dapat. Ambil sajalah. Itulah setan. Makanya setan mengganggu manusia itu di hati, bukan di akal. Maka seharusnya kita menggunakan akal kita, bukan hati kita. Itulah Anda. Dalam saat seperti ini saya mohon, marilah kita berbagi. Kalau tak bisa berbagi secara langsung, berbagilah ilmu. Ilmu panjenengan bermanfaat. Karena yang kau tabur tanam di seluruh Indonesia. Kita sebagai misalkan ada kepala desa, dia hanya bisa berbahan dari seluruh desa. Taruhlah untuk 2.000 orang, untuk kecamatan. Taruhlah untuk sekitar 60.000 orang atau 40.000 orang. Semakin besar ke tanah, semakin pahala yang kita dapatkan karena akan bermanfaat pada orang lain dan tanpa mengurangi pahala orang lain kita dapatkan. Subhanallah, panjenengan Anda semua hidup di Dewan di RI. Seandainya kalian berbuat baik, kau berpikir untuk sesama demi masyarakatmu, pendukungmu, rakyat Indonesia ini, insya Allah Indonesia bersatu dan insya Allah kalian masuk surga yang paling pertama kali secepat kilat. Set seperti itu. Tapi andai kata kalian zalim, kalian ingkari janji kalian, maka engkaulah pertama kali yang masuk di neraka dan di neraka jahanam yang paling pelama yang akan kalian terima, Anda terima. Tapi saya berdoa mudah-mudahan Anda selalu tetap diberikan pikiran hati yang positif oleh Allah Ta'ala sehingga Anda semua panjenengan semua bisa melaksanakan apa yang diamanahkan rakyat kepada Anda. Kemudian kembali ke laptop kepada kita yang orang-orang biasa. Kalau kita tak mampu berjalan harta, kita kan enak, kita punya tenaga, hulak. Nah ini, gunakan tenaga kita untuk berbagi kepada sesama. Apabila ada orang jatuh, jangan kau lihat saja macam kali kau patung. Maka jangan kau lihat, tolonglah orang jatuh itu. Jangan kau cuman melihat pelata saja. Innalillahi, cuman kau lihat tak berbuat. Gunakanlah, bantulah. Kalau kau tak bisa punya tenaga, cukup kau dengan
apabila kau tak semuanya bersedekahlah dengan doa. Tapi apabila yang paling terakhir doa kita tidak punyai, doa yang paling terakhir yang bisa sedekahkan adalah apa? Kalian didoakan alaihi wassalam, asliah kalian sudah meninggal. Alangkah pelit dan meditnya apabila cukup doa saja tak kau berikan berbagi, apalagi engkau tiap hari sholat ngaji. Marilah saya ingatkan, mumpung nafas kita ini nikmat nafas ini diberikan kepada kita, mumpung masih diberikan kepada kita, gunakan sebaik-baiknya. Insya Allah, marilah kita saling mengingatkan. Kalau Anda sudah tahu, aku sudah tahu ilmu itu, kita hanya mengingatkan. Aku sudah tahu itu, Anda hanya ingin menunggu lagi. Nah itulah bagi yang tahu, mudah-mudahan ilmu bermanfaat. Mari kita berbagi ilmu, saling mengingatkan di sisa hidup kita ini. Ingat, kita dilahirkan dalam tidak punya apa-apa, cuman kita lahir terdengar tangis, bayi menangis, seperti itu tangisan yang pertama kali didengar orang di dunia ini. Kemudian setelah ditangis, engkau dimandiin, kemudian engkau dikasih popok putih, orang Jawa bilang popok, pakaianlah yang putih untuk bayi itulah, apa itu namanya, pokoknya gitulah. Setelah itu azan berkumandang di telinga kanan dan kirinya. Kau tak punya apa-apa, Kau pun pergi juga nggak punya apa-apa. Kau pun pergi nanti meninggal hanya diiringi oleh tangis, hanya dengan kafan satu helai, dan engkau akan diazan. Disitulah engkau sendiri. Apa yang kau sombongkan, kita sombongkan. Dewan, gubernur, menteri, bupati, camat, kades, gak ada yang disombongkan. Teman kita hanya satu, amal. Dalam catatan amal kita, kala inna kitabal fujari lafi sijin wa ma adraka masijin kitabun marqun. Kalau kau akan terima catatan buruk. Tapi ingatlah, kala inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyin kitabun marqun. Semoga kita akan berharapkan kitab nanti, kitab illiyin adalah catatan yang baik. Insya Allah, apabila kita terima dengan tangan kanan dengan kitab illiyin, insya Allah kita akan tersenyum. Ingatlah wahai yang kita masih hidup dunia, ingatlah ketika nanti idza samsu kuwirat wa idza nujumun kadzarat wa idza jibalu suyirat wa idza isyaru utilat. Ingatlah apabila nanti matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan. Idza samsu kuwirat wa idza nujumun kadzarat wa idza jibalu suyirat wa idza isyaru utilat wa idza wuhus usirat wa idza biharu fujirat. Lautan dipanaskan, mengerikan, bumi ini hancur. Kalian akan minta tolong pada siapa? Bersembunyi dimanapun kalian habis. Tidak hanya kita banggakan. Maka dari itu di hidup kita nanti, marilah kita benar-benar kita manfaatkan untuk kebaikan, untuk beramal soleh, bermanfaat bagi sesama. Karena ibarat beramal, kita itu diperintahkan Allah, yaitu dan infaklah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah satu seorang di antara kamu. Wahai para pendengar yang insya Allah dimuliakan Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Sungguh jika kita kembali, maaf, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengenal Allah, dan barang siapa berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Inilah Al-Munafikun ayat 9. Maaf, ketika dikatakan
jangan sampai anak-anak kita dan harta-harta kita malaikat kita dengan Allah. Ingat, itu hanya pakaian dunia, itu menjadi pakaian dan juga menjadi jembatan, karena dengan itu semua kita bisa masuk surga dan dengan itu juga kita bisa masuk neraka. Maka dari itu, marilah di sisi itu kita selalu berbagi kepada semua, tebarkan senyum. Boleh kita berbeda khilafiyah, maaf, boleh kita berbeda agama, kita boleh berbeda negara, berbeda agama boleh, tapi kita harus saling sayang menyayangi, hormat menghormati. Apalagi kita orang seakidah, akan tetapi cuman beda khilafiyah. Ada orang berkata Bismillahirrahmanirrahim dalam waktu sholat baca Fatihah, awalannya dengan keras, yang satu dengan pelan. Bukan zamannya sekarang ini kita perdebatkan. Itu mazhab Hambali, Syafi'i, Maliki, beda-beda kita terapkan. Makanya kita hormat menghormati. Malah kita terbakar senyum, kasih sayang. Maaf bagi saudara-saudara sekalian, terkendala oleh waktu. Sebenarnya masih banyak yang saya katakan. Intinya di sini saya mengajak panjenengan semua, anda baik rakyat biasa maupun para pejabat, untuk selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Semoga di hidup kita bisa berbagi orang lain, dan semoga nanti apabila kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, sehingga kita di akhirat nanti akan ada sifat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.